Di Aceh Bapak Ibu itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Tetapi Islam dan menjadi orang Muslim itu, kalau saya boleh katakan, itu karena keturunan. Bukan karena mengalami Tuhan, tetapi karena keturunan. Bukan karena mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, yakinlah, percayalah, imanilah, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk membuka hati dan pikiran saudara, dan untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Dan berpikirlah dengan akal yang sehat, dan berpikirlah secara kritis. Bila perlu, jangan takut murtad. Nah, ini selalu saya dengung-dengungkan Bapak Ibu, selalu saya perdengarkan. Jangan takut murtad. Nah, kenapa Bang Pendi jangan takut murtad? Pengalaman saya Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga Islam. Begitu tamat sekolah dasar, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren di daerah Loksmawe, Aceh. Di Aceh Bapak Ibu itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Tetapi Islam dan menjadi orang Muslim itu, kalau saya boleh katakan, itu karena keturunan. Bukan karena mengalami Tuhan, tetapi karena keturunan. Bukan karena mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena mengalami Nabi. Menjadi orang Islam, berada di dalam agama Islam, itu bukan karena pengalaman pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pengalaman dengan agama. Bukan karena pengalaman dengan Nabi dan Rasul. Tetapi karena dilahirkan dalam keadaan Islam. Dilahirkan dari keluarga Islam. Bukan dilahirkan dari pengalaman pribadi. Bagaimana Islam itu sendiri. Bagaimana mengalami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengalami Nabi dan Rasul. Dan bagaimana mengalami ajaran-ajaran Islam. Di saat saya masih berada di dalam agama Islam, dan berjalannya waktu, saya mengalami Tuhan Yesua HaMasiah, mengalami Kristus melalui Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat ini Bapak Ibu, saya terus-terusan memperdengarkan. Nah, tujuan saya apa? Agar teman-teman kita Bapak Ibu, mereka mendengarkan iman yang benar, mendengarkan firman yang benar, mendengarkan Injil yang benar dari sumber aslinya. Karena selama ini mereka mendengar Injil, mereka mendengar firman, mereka mendengar nama Yesus itu dari sumber yang salah. Saya juga dulu seperti itu. Saya ketika saya masih berada di dalam agama Islam, saya lahir dan tumbuh menurut iman Islam, menurut ajaran Islam, menurut pandangan Islam. Dan di saat umur saya 31 tahun, saya baru mengalami Kristus. Nah, di awal, di saat saya balik Bapak Ibu, saya tahu tentang kekristenan itu melalui para ustadz dan ustazah, melalui para guru agama. Bagaimana Kristen itu yang kita katakan adalah kafir, itu kata ustadz saya. Mereka kafir, mereka mati masuk neraka. Mereka suka makan makanan haram. Mereka suka melakukan hal-hal yang berdosa. Itu kata ustadz dan ustazah saya. Nah, bahkan yang lebih sadisnya, sering sekali diperdengarkan kepada kami bahwa Yesus yang diimani oleh umat Kristen itu bukan Tuhan. Dan Yesus yang mati di salib itu bukan Yesus yang sebenarnya, tetapi orang yang diserupakan,
yang mirip dengan Yesus. Nah, Yesus yang sebenarnya, Yesus yang asli, itu sudah diangkat ke surga. Tetapi yang mati di salib itu Yesus yang palsu. Nah, itu kata ustadz dan ustazah, kata guru-guru agama. Maka saya selalu Bapak Ibu mengajak teman-teman seperjuangan yang yang ambil bagian dalam pelayanan penginjilan, khususnya para penginjil. Ayo, kita harus sering memperdengarkan iman kepada mereka. Kita harus sering menceritakan tentang Injil kepada mereka. Kita harus sering menceritakan siapa Yesus yang sebenarnya kepada mereka. Nah, bila tidak Bapak Ibu, guru-guru agama dari agama Islam khususnya, ustadz dan ustazah, itu mereka sangat sering memperdengarkan, menceritakan, mengabarkan Yesus yang palsu. Emang Bang Pendi ada Yesus yang palsu? Ada dong. Siapa Bang Pendi Yesus yang palsu? Yesus yang palsu itu Yesus yang sering kita dengar yang tidak mati di salib. Itu Yesus yang palsu. Yesus yang tidak mati di salib itu Yesus yang palsu. Yesus yang diserupakan itu Yesus yang palsu. Yesus yang mengambil tanah liat, dibentuk tanah liat itu menjadi burung, dan burung itu ditiupkan roh, dan akhirnya burung itu bisa terbang. Nah, itu adalah Yesus yang palsu. Nah, Yesus yang asli mana Bang Pendi? Yesus yang asli, Yesus yang tertulis di dalam Injil. Yesus yang benar-benar kita imani. Dia mati di salib. Sebelum dia mengalami kematian di kayu salib, dia digebukin. Dia diseret, dia diarak keliling. Diludahi, dicambuk, dipukul, tusuk dengan tombak di mana Pak? Bagian lambung. Nah, ditusuk dengan tombak di bagian lambung. Nah, ini Yesus yang asli. Setelah itu dia mengalami kematian. Berapa lama Pak mengalami kematian Yesus di dalam kubur? Hari ketiga dia bangkit. Nah, dia mengalami kematian berapa hari Pak? 3. Dia mengalami kematian 3 hari. Hari keberapa dia bangkit Pak? Hari ketiga. Hari ketiga dia bangkit. Artinya apa? Sebagaimana dia katakan, dia itu adalah ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Tidak akan bisa dibunuh. Tubuh manusianya dibunuh, tetapi dia menunjukkan keilahiannya. Hari ketiga dia bangkit. Dan dia juga sudah dinubuatkan. Nah, inilah Yesus yang asli. Yesus yang asli, Yesus yang bisa melawan maut. Maut tidak akan bisa mengalahkan dia. Maut tidak akan bisa mengalahkan Yesus. Nah, ini dia Bapak Ibu yang perlu kita luruskan. Saya setiap hari Bapak Ibu di lapangan memperdengarkan firman yang benar kepada saudara-saudara kita. Apakah sering ditolak Bang Pendi? Sering. Dapat penghinaan? Dapat. Tetapi ditolakkan itu, cemoohan, hinaan itu tidak akan membuat semangat saya mundur, semangat saya surut untuk tidak memberitakan Injil. Setiap hari Bapak Ibu dihina, ditolak ketika saya memberitakan Injil. Apa yang mereka hina? Kafir. Hati-hati kamu ya. Injil yang kamu benar Pak. Ya. Kafir Pak. Saya bilang, kafir katanya. Kamu ini jangan coba-coba mengkristenkan saya ya. Saya adalah orang Islam yang kuat. Saya orang Islam yang taat. Kamu tahu kafir? Islam itu rahmatan lil alamin. Dikatakan rahmatan lil alamin Islam. Tetapi kata-kata dia itu tidak mencerminkan rahmatan lil alamin, Pak. Kata-katanya kafir, saya dibilang. Masuk neraka, saya dibilang. Bahkan ketika saya memberikan salam, dia tahu saya Kristen, salam saya tidak mau dijawab. Ini ditolak. Jadi rasa toleransi itu nggak ada. Nah, rasa rahmatan lil alamin itu tidak ada. Bahkan sesama mereka saja, Pak. Kalau tidak sepaham, tidak sependapat, tidak sepandangan, itu dikafir-kafirkan juga. Apalagi dengan kita. Nah, dikatakan, Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu orang yang diserupakan. Kamu sudah dibohongi oleh orang Yahudi. Nah, kita beriman kepada Yesus bukan kata Yahudi. Tetapi kita beriman kepada Yesus apa kata firman. Ditolak, dihina, dicaci maki, firman tetap saya sampaikan Bapak Ibu. Sekalipun ditolak Bang Penny, sekalipun ditolak.
Nah, saya teringat kata-kata Rasul Paulus, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara kita, Bapak Ibu, tidak akan bisa mendengarkan firman kalau saudara dan saya tidak ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kalau kita tidak menginjili, tidak memperdengarkan firman, tidak memperdengarkan iman, tidak menceritakan who is the Jesus man huwa Yeshua, siapa itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, mereka tidak akan tahu, tidak akan kenal. Ditambahkan lagi mereka sudah dari kecil, pengalaman saya dari kecil sudah ditanam Yesus itu, bahwa tidak mati di salib. Yesus itu seorang nabi dan rasul. Dia juga mengajarkan kepada Bani Israel dan kepada kita semua untuk menyembah Tuhan yang esa. Nah, ini yang mereka pahami selama ini. Maka tugas kita sebagai anak Tuhan untuk pergi, selain memberitakan Injil, meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Pemahaman-pemahaman mereka itu kita luruskan, karena pemahaman mereka selama ini adalah pemahaman yang salah tentang Injil yang asli. Akhirnya muncul di sini dua Injil, Injil yang asli dan Injil yang palsu, Yeshua yang asli dan Yeshua HaMashiach yang palsu. Dan yang palsu biasanya selalu datang belakangan. Selalu ada uang yang asli, muncul tidak lama kemudian uang yang palsu. Ada obat yang asli, muncul tidak lama kemudian obat yang palsu. Ada makanan yang asli, muncul makanan yang palsu. Segala macam. Nah, tetapi firman Tuhan adalah up to date. Apa itu up to date, Pak? Hadir masa kini. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, Bapak Ibu. Tidak ada out of date, tidak ada kadaluarsa. Tetapi selalu up to date. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Saudara dengar bagaimana saudara kita dari Islam memperdengarkan iman mereka sehari 5 kali. Senang tidak senang, suka tidak suka. Selama kita masih bertelinga dan telinga kita masih jernih alias belum tuli, Bapak Ibu, selama itu juga kita bisa mendengar iman mereka. Sehari 5 kali. Senang tidak senang, suka tidak suka, suara azan itu, suara iman itu pasti kita dengar. Dan tidak ada yang bisa memprotes. Bahkan kalau kita memprotes mengenai suara mix aja, suara mic ya, suara toa saja, kita bisa dipermasalahkan oleh mereka, Bapak Ibu. Bahkan kita dianggap penistaan agama, penistaan akidah. Makanya saya, Bapak Ibu, selalu memperdengarkan iman kepada mereka, agar mereka memahami, mereka menyadari apa yang mereka tuduhkan selama ini adalah tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti, dan tuduhan tanpa dalil. Firman Tuhan itu baru setiap hari. Dunia boleh berlalu, dunia boleh hancur, dunia boleh kiamat, tetapi firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya, Bapak Ibu. Saya mengajak para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget untuk menjadi pelaku firman. Subscriber yang mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, kita pergi sama-sama memberitakan Injil, menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus. Jangan menceritakan tentang yang lain. Nah, tugas saya sebagai penginjil, Bapak Ibu, saya selalu memperdengarkan iman kepada mereka yang belum mendengarkan. Bahkan kepada mereka yang mengolok-ngolok, saya selalu memperdengarkan. Dan hal ini selalu saya ulang-ulang, Bapak Ibu, agar mereka terbiasa mendengarkan Injil yang benar, Injil yang asli, firman yang benar, firman yang asli dari sumber yang benar, dari sumber yang asli. Karena telinga mereka selama ini sering mendengar Injil yang palsu, firman yang palsu, dan pribadi yang palsu, yaitu Yesus Kristus yang palsu, Yesus yang diserupakan. Nah, dan tugas kita untuk meluruskan yang sudah dibengkokkan, kita memberikan pemahaman yang benar kepada mereka yang selama ini punya pemahaman dan pemikiran yang salah tentang Injil yang benar, yaitu Injil yang saudara imani dan yang saya imani.
dan yang kita imani semua. Baik, terima kasih. Kita saling mendoakan, saling mensupport, saling berbagi. Salam sehat selalu, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Waruah Kodes memberkati kita semua. Salam toleransi, jaga kesehatan. Amin.